Halo guys, kali ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget, tentang persiapan hidup sebelum umur 30. Mungkin kamu sekarang masih 22, 25, atau bahkan udah mendekati 29. Tapi percaya deh, umur 30 itu datangnya cepat, dan banyak orang nggak sadar kalau mereka belum benar-benar siap. Bukan cuma soal karir atau keuangan, tapi juga soal mental, skill, dan arah hidup. Jadi sebelum kita keburu tua, dan mulai panik karena semua terasa berantakan, yuk kita bahas bareng-bareng, apa aja sih yang perlu dipersiapkan sebelum umur 30 biar hidupmu nggak keteteran nantinya. Zaman sekarang berubahnya cepat banget. Skill yang dulu keren, sekarang bisa jadi basi. Makanya kamu perlu punya kebiasaan untuk terus belajar, dimanapun dan kapanpun. Bukan cuma soal kuliah atau kursus, tapi belajar dari pengalaman hidup juga penting. Baca buku, tonton video edukatif, ikut diskusi, semua bisa jadi sarana. Kalau kamu berhenti belajar, kamu bakal cepat banget ketinggalan. Kamu harus bisa adaptif biar tetap relevan di tengah dunia yang dinamis. Nggak semua ilmu harus langsung hasil, tapi semua proses belajar itu nambah nilai. Bangun rutinitas belajar dari sekarang, walau cuma 15 menit sehari. Karena yang rajin belajar hari ini, bakal jadi yang tahan banting nanti. Dan yang tahan banting, biasanya jadi pemimpin. Usia 20-an itu sah buat coba banyak hal, tapi jangan kelamaan coba-coba. Menjelang 30, kamu perlu punya satu keahlian inti yang kamu dalami habis-habisan. Bukan berarti harus jadi expert sekarang juga, tapi kamu harus punya arah. Orang yang ahli di satu bidang punya nilai tawar lebih tinggi. Jangan terlalu puas jadi serba bisa, karena dunia cari yang paling bisa. Pilih satu skill yang kamu suka dan dibutuhkan pasar. Kembangkan terus dengan konsisten dan serius. Skill ini nanti yang akan bantu kamu tetap berdiri saat banyak pintu tertutup. Biar kamu punya pondasi yang kokoh, bukan cuma portfolio yang ramai. Ingat, kedalaman lebih penting daripada luas tanpa isi. Banyak orang kerja keras tapi nggak tahu sebenarnya mau kemana. Sebelum 30, penting banget buat punya visi hidup. Apa yang kamu pengen bangun 5 atau 10 tahun ke depan? Mau kerja selamanya, bisnis, atau hidup bebas? Visi ini bukan buat pamer, tapi buat jadi kompas. Biar kamu nggak jalan asal-asalan tanpa arah. Setiap keputusan jadi lebih jelas kalau kamu tahu tujuan besarnya. Punya visi bikin kamu tahan banting saat gagal atau diremehkan. Nggak semua hal harus pasti sekarang, tapi minimal kamu tahu arahnya. Dan kamu nggak akan gampang goyah kalau tahu apa yang sedang kamu bangun. Keuangan itu bukan cuma soal banyaknya gaji, tapi gimana kamu mengelolanya. Banyak orang usia 30-an nyesel karena dulu foya-foya terus. Sebelum itu kejadian ke kamu, belajarlah atur uang dari sekarang. Catat pengeluaran, bikin anggaran, dan bedakan keinginan dari kebutuhan. Punya dana darurat itu wajib banget, sekecil apapun jumlahnya. Mulai juga belajar investasi yang kamu pahami risikonya. Nggak perlu langsung besar, yang penting rutin dan konsisten. Keuangan yang sehat bikin hidupmu tenang, bukan cuma kaya gaya. Hindari gaya hidup yang nggak seimbang sama penghasilan. Karena tujuan utama uang adalah memberi kamu pilihan, bukan tekanan. Investasi terbaik itu ke diri sendiri. Serius, ikut pelatihan, beli buku, atau upgrade skill itu bukan pemborosan. Kamu lagi bangun fondasi buat versi terbaik dirimu ke depan. Kamu juga harus jaga fisik dan mental, dua aset utama buat bertahan. Jangan nunggu burnout dulu baru mikir buat healing. Kalau bisa dicegah, kenapa harus nunggu rusak? Waktu kamu nggak ada yang bisa balikin, jadi gunakan dengan bijak. Setiap hal kecil yang kamu pelajari hari ini, suatu saat bakal nyambung. Kalau kamu tumbuh, semua aspek hidup ikut naik. Karena versi terbaik dari kamu, dimulai dari keputusan hari ini. Banyak orang kelihatan kuat di luar, tapi capek banget di dalam. Usia 20-an tuh rawan stres, cemas, dan overthinking. Makanya kamu perlu jaga kesehatan mental, bukan cuma fisik. Cari tahu apa yang bikin kamu tenang dan bahagia. Jangan malu ke psikolog kalau kamu merasa butuh bantuan. Lebih baik dicegah dan ditangani dini,
daripada hancur pelan-pelan. Kamu nggak harus selalu kuat. Kadang istirahat juga bentuk keberanian. Punya support system yang sehat juga penting banget. Pilih lingkungan yang bisa kamu percaya dan nyaman curhat. Mental yang kuat bukan yang nggak pernah sedih, tapi yang tahu kapan harus pulih. Temanmu akan makin sedikit seiring bertambahnya usia. Dan itu wajar, karena kualitas jauh lebih penting dari kuantitas. Sebelum 30, kamu harus bisa membedakan teman yang sehat dan yang toksik. Pertahankan yang mendorongmu tumbuh, bukan yang narik kamu mundur. Teman yang baik akan jujur menegur, bukan cuma ikut ketawa saat kamu salah. Jangan ragu mengurangi intensitas dengan orang yang bikin kamu capek. Kamu nggak harus disukai semua orang, tapi cukup dekat sama yang tepat. Teman yang benar bisa jadi penyelamat saat kamu hampir jatuh. Mereka nggak selalu ada banyak, tapi selalu terasa berarti. Bangun koneksi yang berkualitas, bukan cuma ramai di notif. Waktu adalah aset paling mahal yang nggak bisa dibeli lagi. Kalau kamu masih sering nunda-nunda, kamu lagi buang masa depan. Latih diri untuk disiplin sejak sekarang, walau berat di awal. Mulai dari hal kecil, bangun pagi, punya to-do list, atur jam main HP. Bukan berarti hidup harus kaku, tapi ada waktu buat kerja dan santai. Orang sukses bukan yang sibuk terus, tapi yang tahu kapan harus fokus. Kebiasaan baik terbentuk dari konsistensi kecil tiap hari. Jangan biarkan waktu berjalan tanpa arah. Gunakan waktu selagi kamu masih punya tenaga dan kesempatan. Karena waktu yang hilang, nggak pernah bisa diulang. Mulai sekarang juga, bangun rutinitas sehat. Kamu nggak harus jadi atlet, tapi setidaknya jaga tubuh tetap fit. Olahraga ringan, makan teratur, minum cukup, dan tidur yang cukup. Jangan tunggu sakit dulu baru sadar pentingnya kesehatan. Kebiasaan kecil ini akan sangat terasa dampaknya di usia 30 ke atas. Tubuh yang bugar bikin kamu fokus kerja, semangat belajar, dan jarang loyo. Nggak keren kalau kamu punya gaji besar tapi gampang tumbang. Kesehatan itu investasi jangka panjang. Dan semakin dini kamu mulai, semakin awet hasilnya nanti. Jaga badan sekarang, biar nggak dikejar tagihan rumah sakit nanti. Soal pasangan, jangan buru-buru cuma karena usia. Pilih yang bisa tumbuh bareng, bukan cuma yang bikin kamu nyaman sesaat. Kamu butuh teman hidup, bukan sekadar pacar buat isi waktu kosong. Hubungan yang sehat itu saling dukung, bukan saling tekan. Bukan berarti harus cari yang sempurna, tapi cari yang saling ngerti tujuan hidup. Sebelum umur 30, kenali dulu dirimu dengan baik. Karena kamu nggak bisa mencintai orang lain secara sehat kalau kamu belum selesai dengan diri sendiri. Lebih baik sendirian tapi damai, daripada bersama tapi malah kehilangan diri sendiri. Jangan takut memilih perlahan. Cinta yang matang butuh waktu, bukan buru-buru. Keluarga sering jadi sumber kekuatan sekaligus luka. Kalau kamu punya hubungan yang renggang, coba perbaiki pelan-pelan. Kalau keluargamu toksik, belajar bikin batasan sehat. Kamu nggak wajib menyenangkan semua orang, termasuk keluarga. Tapi kamu wajib jaga dirimu sendiri, secara mental dan emosional. Berdamai dengan masa lalu itu proses, bukan tugas satu malam. Jangan bawa luka lama ke hubungan barumu. Sembuhkan, bukan dipendam. Sebelum umur 30, tentukan apa makna keluarga buatmu. Karena dari sanalah banyak keputusan penting akan bermula. Hidup bukan cuma kerja dan uang. Isi juga hidupmu dengan pengalaman berkesan. Traveling, naik gunung, ikut kegiatan sosial, atau belajar hal ekstrim. Kenangan ini bikin kamu kaya, bukan dalam bentuk materi, tapi cerita. Jangan nunggu pensiun baru menikmati hidup. Kamu butuh momen-momen yang bisa kamu kenang di masa sulit. Mereka yang banyak mengalami, biasanya lebih bijak dalam bertindak. Waktu 20-an bukan buat disia-siakan, tapi buat dikenang. Bukan soal mewah, tapi soal bermakna. Karena hidup itu harus seimbang antara perjuangan dan perayaan. Sebelum umur 30, kamu harus belajar tanggung jawab penuh atas hidupmu. Berhenti nyalahin orang lain atas kesalahanmu sendiri. Kamu boleh gagal, asal kamu belajar dari situ dan bangkit. Jangan tunggu dimotivasi orang lain terus.
Mulailah jadi orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri. Setiap keputusan ada konsekuensinya, dan kamu harus siap menanggungnya. Kalau terus lari dari tanggung jawab, kamu nggak akan pernah tumbuh. Kemandirian bukan soal tinggal sendiri, tapi soal berani menghadapi kenyataan. Mulai bertindak lebih dewasa, walau prosesnya pelan. Karena hidupmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Bilang tidak adalah salah satu skill paling penting di usia dewasa. Kamu nggak bisa menyenangkan semua orang, dan nggak perlu juga. Terlalu sering bilang, iya, bikin kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Belajar bilang, nggak dengan tenang dan sopan, tanpa rasa bersalah. Prioritaskan waktu dan energi buat hal-hal yang penting buat kamu. Orang yang dewasa tahu kapan harus menolak dan kapan harus memberi. Jangan korbankan dirimu demi validasi orang lain. Batasan itu tanda kamu menghargai diri sendiri. Dan orang yang menghargai diri, biasanya juga lebih dihargai. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan memenuhi ekspektasi semua orang. Reputasi adalah hal yang kamu bangun diam-diam, tapi hasilnya terasa besar. Apa yang orang lain pikirkan saat mendengar namamu? Kamu dikenal bisa dipercaya, atau justru sering PHP? Menjelang 30, kamu harus mulai menjaga integritasmu. Konsistensi dalam kata dan tindakan itu penting banget. Reputasi bukan soal pencitraan, tapi hasil dari siapa kamu saat tak ada yang melihat. Bersikap baik ke orang lain, jaga komitmen, dan jangan main-main sama tanggung jawab. Suatu saat, reputasimu akan jadi pintu ke banyak peluang. Orang yang jujur dan bisa diandalkan akan selalu dicari. Mulai bangun dari sekarang, sebelum kamu membutuhkannya. Kamu pasti akan gagal, itu pasti. Tapi yang penting adalah, kamu bangkit lagi atau tidak. Mental tahan banting itu nggak otomatis muncul, tapi bisa dibentuk. Jangan terlalu mudah nyerah hanya karena nggak langsung berhasil. Semua orang sukses pernah gagal, tapi mereka terus jalan. Gagal itu pelajaran, bukan kutukan. Jangan malu jatuh, malu kalau kamu nggak pernah belajar dari kejatuhan. Bangun mental baja sebelum dunia memaksa kamu jadi keras. Ketangguhan bukan soal keras kepala, tapi soal keteguhan hati. Kamu nggak harus selalu kuat, tapi kamu harus selalu mau bangkit. Karena dunia nyata lebih keras dari sekadar teori. Jangan hidup cuma buat diri sendiri. Sekecil apapun, kamu bisa kasih dampak ke orang lain. Entah lewat kata-kata, perbuatan, atau karya kecil yang bermanfaat. Mulailah dari lingkungan terdekat, teman, tetangga, atau rekan kerja. Memberi itu bukan harus kaya dulu, tapi peduli dulu. Hidupmu akan terasa lebih bermakna saat kamu bisa bantu orang lain. Dan anehnya, saat kamu memberi, kamu juga makin bertumbuh. Bukan karena imbalannya, tapi karena hatimu jadi lebih lapang. Jangan tunggu sempurna untuk jadi berguna. Karena dampakmu dimulai dari niat baik hari ini. Kamu mungkin belum punya semua yang kamu inginkan sekarang. Tapi bukan berarti kamu gagal. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Jangan bandingkan dirimu dengan teman yang sudah lebih dulu. Fokus aja sama progresmu sendiri. Yang penting kamu terus jalan, bukan berhenti atau lari. Jalanmu mungkin lambat, tapi selama kamu konsisten, kamu akan sampai juga. Sebelum umur 30, tanamkan kepercayaan diri yang sehat. Percaya bahwa hidupmu valid meskipun belum sesuai ekspektasi. Karena semua proses butuh waktu, dan kamu sedang menjalaninya. Jadi, dari semua hal tadi, mana yang udah kamu mulai siapkan? Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Umur 30 itu bukan akhir, tapi awal fase yang lebih serius. Kalau kamu bisa sampai ke sana dengan bekal yang cukup, hidupmu akan lebih tenang. Nggak harus langsung punya semuanya. Mulai dari satu hal kecil aja dulu. Yang penting, kamu sadar dan mau bertumbuh. Persiapan hari ini akan menyelamatkan kamu nanti. Jangan tunggu waktu memaksamu berubah. Lebih baik kamu mulai duluan sebelum dipaksa oleh keadaan. Karena masa depan yang cerah dimulai dari keputusanmu sekarang.